Oke, sekarang kita sedang bersama Bang Rahmat atau yang biasa disapa dengan Ustadz Rahmat Tanjung selaku Bilal di daerah Medan dan sekitarnya. Malam ini kita akan bertanya soal mengenai Bilal. Gini Bang Rahmat, gimana abang awalnya jadi Bilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah, luar biasa ini pertanyaan pada malam hari ini. Belum pernah saya dapat pertanyaan malam hari ini seumur hidup. Baik, akan saya jawab pertanyaan tadi itu tentang seputaran Bilal jenazah, kan begitu. Memang kalau tentang Bilal jenazah ini udah lama, udah hampir 21 tahun. Awalnya dia memang nggak tahu itu tak gimana. Padahal nggak ada cita-cita mau jadi Bilal jenazah loh. Padahal saya dulunya buruh pabrik, dulu pabrik roti di PT Asia Sakti Amplas. Nggak ada terniat. Bahkan saya dulu seorang guru ngajar ngaji. Tiba-tiba kok mimpi gitu malamnya. Saya dimandikan oleh orang baju putih, pakai jenggot, pakai jubah, pakai tasbih. Kamu akan saya mandikan seperti ini dan kamu akan memandikan orang juga, katanya. Loh, siapa ya? Apa ini malaikat atau jin Islam? Nggak pernah dimimpiin. Itu kebetulan itu memang setelah sholat tahajud itu. Gitu, besok harinya duduk di rumah pakai celana pendek ini. Celana pendek kan, duduk pakai singlet. Memang saya hobinya baca buku loh. Baca buku-buku tentang Bilal jenazah gitu. Ada itu tentang sholat tentang Bilal jenazah saya baca. Tiba-tiba nggak lama jam 9 datanglah 2 orang ke rumah. Pak, boleh bisa mandikan jenazah? Iya. Saya kan bukan Bilal. Kan ada Bilal yang lain yang lama. Nggak bisa. Bilal yang lama itu udah sakitan. Iya, insya Allah siap. Saya siap mandikan jenazah. Gitu. Tapi berpikir ini pakai celana pendek, pakai singlet. Tapi kok bisa iya pula. Tapi gini, ada perasaan gitu di samping saya itu ada yang dorong. Ayo Rahmat, ayo. Kamu harus bisa jadi Bilal jenazah. Kamu harus pandai. Kamu harus pandai. Tapi di sisi lain entah malaikat entah apa tuh ngapain jadi Bilal jenazah, capek nggak ada duitnya. Tapi saya ikutin yang sebelah kanan ini. Ayo. Jadi ke mana? Langsung dikasih uang 50.000 sama bapak itu. Nah, mandikan ini. Baik. Saya duduk, habis itu saya berdiri, bangkit, ambil baju, pakai seperti ustadz itulah. Awak belum ustadz dulu. Belum ada ustadznya. Habis itu udah pakai sorban, pakai peci, pakai jubah, pakai kain sarung. Pergilah menuju ke tempat rumah duka. Rupanya yang dimandikan ini laki-laki mualaf. Waduh, nanti dibilang orang percobaan awak ya kan? Percobaan jenazah, berarti bapak ini percobaan pula. Ayah pun nggak mau laku. Tapi alhamdulillah memang izin Allah. Begitu masuk kamar mandi, begitu saya lihat, udah beres, udah semua, udah siap. Kalau udah jam berapa mandiin? Nih, bentar lagi jam 10. Mualaf ini, mungkin kalau nggak salah itu orang kita Chinese. Terus tiba-tiba saya suruh mangkul 5 orang. Itu 5 orang duduk, jenazah masih di ruang tamu di dalam rumah. Baru saya perintahkan, silakan bapak angkat jenazahnya, ayo kita mandikan. Tapi saya kaget begitu di dalam itu ada orang baju putih di belakang. Kakek yang dari dalam mimpi yang kemarin itu. Mak, kok bisa? Tapi diam aja. Ini udah keringat dingin ini. Agak ketakutan juga, namanya orang nggak pernah mandikan jenazah kan gitu ya kan. Rupanya begitu Bismillahirrahmanirrahim. Kok tiba-tiba yang dibaca tadi itu pagi tadi itu kok dapat semua. Allahumma silhu ma'i wassalju. Kok gini, pas mandiin gitu, tangan ini bergerak sendiri macam kakek itu yang menggerakkan.
Mandikan selesai semua. Udah selesai pokoknya semua lah dimandiin. Udah selesai, balikkan jenazah, bersihkan. Saya bilang lagi sama yamangku, bang, ini ada sabun, pelan-pelan abang mandiin, jangan digosok pakai sabun bang, nanti kupas kulitnya. Tangannya bergerak enggak? Gitu pula, bergerak enggak tangannya? Enggak. Rupanya datang keluarga, maka sebenarnya ini keluarga enggak yamangku semua. Rupanya kebetulan anaknya semua yamangku, alhamdulillah. Padahal saya enggak tahu apa-apa. Itulah bahasa tadi itu kok tiba-tiba harus anaknya mangku. Ya, kenapa? Ini adalah jenazah. Ya, jangan nanti setelah dimandiin jenazah kalian buka aibnya, kalian cerita kemana-mana, tidak boleh, nggak ada pahalanya. Tapi saya belum ustaz loh, itulah herannya. Nggak pernah sebelumnya mandikan jenazah. Tiba-tiba udah selesai gitu mandiin, apa semua, datang si anak yang di kepala. Ustaz udah berapa lama jadi Bilal? Kok pasti kali? Saya diam aja kan, diam aja. Mau dijawab, mungkin ini pertama, ini aku belum pandi. Oh, bapakku jadi percobaan kan gitu. Jadi diam aja gitu. Dah senyum aja kan. Dah senyum, habis itu diam. Kenapa Ustaz diam aja? Kayaknya Ustaz udah berpengalaman ini. Iya, gitu aja kan. Ya, bisa dimandinya selesai. Rupanya datang anaknya di kepala ini nggak sadar. Mungkin dia baru cuma mangku ayahnya, begitu digosok-gosok gini, tuh kena matanya gini. Terbuka matanya. Tuh, takut dia. Enggak, awak pun kan takut juga, belum pernah mandikan jenazah ya kan. Takut juga. Lepas salat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tutup ya kan. Tangannya kan begini tangannya. Lepas rupanya tangannya karena lemas begini ke muka awak. Mak bangkit, goyang tangannya, bergerak tangannya. Mak bangkit jadi mati suri. Dia terdiam juga ya kan. Jadi terpaksa istighfar banyak ya kan. Ya Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jantung berdebar. Dah habis itu Besok mandiin, habis itu udah tutup, dianduin, dari keringin. Pokoknya kita mandikan jenazah itu memang itulah habis membersihkan mandikan, tiba-tiba nanti dikasih air 9, habis itu kasih buah air jeruk sama air kapur barus. Habis itu setelah itu disinjakkan, dudukkan, sudah dudukkan. Ya dudukkan nggak mungkin dudukkan kayak orang hidup. Nanti dudukkan bangkit pula jenazahnya kan gitu ya. Kan mana bisa kayak gitu. Jadi jenazah itu dudukkan seperti dia dalam keadaan tidur, bukan didudukkan jenazahnya. Biar tahu kan gitu ya kan. Jadi dia harus dudukkan seperti biasa lah layaknya. Sudah tuh dianduin, baru dibungkus lagi pakai kain, baru diangkat. Yang ngangkat jangan yang mandikan itu nggak boleh. Dia kan udah basah, jadi suruh lah ngangkat. Pak, angkat Pak. Dia diangkat. Habis itu dikapanin, udah siap kapanin, udah selesai semua. Begitu siap, langsung lagi saya jadi imamnya di rumah itu. Habis itu langsung lagi ke kuburan, saya lagi baca talqin doanya, semua memang diborong. Makanya saya bukan kadang heran, kok bisa pandai ya, dari mandikan jenazah sampai apa, aduh luar biasa kan gitu ya kan. Alhamdulillah, tiba-tiba padahal nggak tahu apa doanya, tiba-tiba kok pandai. Terakhir besok malam ketiga, tahlim yang ketiga, apa katanya? Pak, Bapak udah berapa lama jadi Bilal? Makasih ya Pak, udah berpengalaman kali Bapak. Saya bilang aja, belum lama kali. Nanti kok bilang baru percobaan pertama kali ini, nanti dia nggak enak kan gitu ya kan, marah dia. Oh, di Bapak pun jadi percobaan ini kan gitu. Udah, terus dengan jalan waktu, tiba-tiba ada meninggal anak kecil, anak bayi. Awak nggak pernah megang anak bayi? Kayak mana caranya mandikan anak bayi? Anak bayi itu kan umurnya kalau nggak salah itu baru 3 minggu. Ya udah dimandikan, memang petunjuknya dimandikan bersih-bersih. Namanya anak bayi udah suci ya, dia bersih ya. Tapi kan kain kafannya kan kecil. Kalau yang dewasa kan besar kain kafannya. Tetap 7 lapis juga. Makanya harus diperhatikan juga tentang kain kafan yang dewasa sama yang kecil. Setelah itu udah 2 orang mandi. Itulah cobaannya luar biasa ya Allah. Memang nggak tahu lagi mana bilang. Ada kemarin itu 20 tahun yang lalu itu di ujung meninggal 3 hari. Satu kampung tuh geger. Polisi pun datang. Kebetulan itu masih kerja di pabrik roti. Pas lagi ngajar, pulang dari kerjaan jam 4,
masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 langsung ngajar di Amplas, ditelepon orang Polsek Patumbak. Ditelepon terus. Rupanya warga ketua STM kita di sini gitu juga telepon, mandikan jenazah. Kok udah jam 5, rupanya polisi udah rame di ujung. Rupanya matinya, meninggalnya di dalam rumah begini, di atas papan gitu. Udah gini dia, 3 hari. Jadi kok bisa ketahuan? Itulah yang tukang ngorek kubur kita tadi itu. Tukang ngorek kubur kita tadi dobraknya rumah, tengoknya kok baunya kok lain, keliling tetangga, rupanya meninggal. Jadi lantas karena ketua STM ini, kamu harus bisa. Enggak lah, takutlah kan gitu ya kan. Gak mana mandikan jenazah, awak belum berpengalaman jenazah udah 3 hari kan gitu kan. Kamu harus bisa. Dikasihnya lah sedikit ilmu kan gitu kan untuk memandikannya. Itulah suka dukanya. Jangan enaknya aja kalau orang meninggal itu kan kadang asal duduk, mau itu makanya maaf cakap aja. Ustadz, kiai, ulama, ya orang-orang yang tahu agama itu belum tentu bisa jadi Bilal. Makanya harus pandi kan gitu ya kan. Kadang-kadang ada pertanyaan lagi sama Ustadz lagi ya. Kalau Ustadz disuruh mandikan jenazah 3 hari itu nggak mau, dibayar 10 juta pun nggak mau. Itulah nasib Bilal, jenazah suka dukanya. Nah, tiba begitu orang udah tutup mulut semua di dekat rumah tuh rame. Polisi tutup mulut dia pakai kain. Apa kata ketua STM? Kamu jangan tutup mulut. Awak dah tutup mulut. Ditariknya, kau mau jadi Bilal apa enggak kau? Kau jadi imam, nantang pula dia. Mau putus asa juga awak kemarin itu. Malas aku gini mau jadi Bilal rupanya. Tapi iya juga ya. Kau ajarkan ilmu kau tarik nafas. Gimana caranya? Tapi jangan lupa bernapas kau kalinya. Tarik nafas, lepaskan nafas, jangan tariklah. Tahan. Matilah awak kalau ditahan kan gitu ya kan. Gimana? Tarik, turunkan. Habis itu tarik lagi. Habis itu jangan kau tutup. Alhamdulillah nggak tercium mayat tadi itu. Nggak tercium mayat itu, memang luar biasa. Bapak itu ngajari ilmu walaupun sedikit bermakna sampai seumur hidup. Mandikan, jadi mandikan. Gak ada yang mujarah. Awak yang ngapain semua, air dalam lutut. Gak ada mujarah, orang nengokin contohin semua macam artis awak di dalam kamar itu sendirian gitu kan. Udah awak yang ngapain balik kan, tahulah kalau udah 3 hari gimana. Tapi itu cukup kita sama Allah yang tahu. Nggak boleh dibeberkan jenazah itu. Udah, alhamdulillah. Maaf, ini perutnya lapar loh. Udah siang tuh nggak makan, sampai sore ngajar, sampai jenazah dipegang nggak makan. Gitu, begitu habis maghrib azan dibawa lah ke amplas kubur kan, pakai mobil pickup. Pulang lah. Cium tangan. Karena ada 3 hari. Nah, sabun mandi di rumah. Udah sampai di rumah temenung gitu. Dapatnya uang lainnya limpul. Dikasih 50.000. Alhamdulillah. Kita bukan memandang uangnya, penting keikhlasan tadi itu, yang penting pahala kan gitu ya kan. Dalam kesubuhan tadi itu memang keikhlasan kita tadi itu, ikhlas kita tentang jenazah tadi kita mandikan tadi itu. Terus malamnya mimpi. Ini makan belum juga mau perutnya nih. Terbayang aja jenazah tadi itu. Jam 2 malam baru makan. Orang udah tidur semua. Terakhirnya kakek mana mimpi. Apa katanya? Makasih ya Pak, udah dimandikan aku. Kok bisa kayak gitu coba? Padahal saya belum tahu apa-apa loh. Makasih ya, bajunya putih. Pokoknya putih lah pakai jubah itu. Terus dia pakai sorban, senyum dia. Tiba-tiba dalam mimpi itu hilang. Terus besoknya bangun, kelang seminggu, barulah masyarakat ini pemilihan umum. Macam pemilihan presiden aja, macam pemilihan Kepling aja, macam DPR aja kan gitu ya kan. Rupanya itulah mulianya kita diapakan masyarakat itu dipilih. Seluruh warga masyarakat di tempat kita ini dipilihnya kita, alhamdulillah langsung pelatihan jenazah, langsung ikut apapun katanya namanya tentang jenazah diikutin terus. Dari situlah saya jiwai tentang Bilal jenazah ini. Alhamdulillah sampai sekarang 21 tahun. Biar tahu aja, nggak disangka-sangka Bu, maaf nih ya, maaf bukan ya, maaf. Apa namanya ya? Kalau dihitung-hitung namanya saya kan kadang ngomongkan juga itu, ngomongkan di masjid. Makanya kalau udah ngomongkan di masjid, kalau udah dengar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang tempat itu dah
ketakutan semua kalau udah saya ngumumkan siapa yang meninggal lagi kan gitu ya kan. Aduh, udah takut. Jadi saya Kertasuri segini di rumah. Kenapa? Karena udah ngumumkan jenazah itu tahu siapa-siapa aja meninggal. Makanya saya tahu itu mana yang saya sakit, udah tahu tuh. Saya siap lah itu. Kalau udah saya umumkan, saya siap itu giliran itu dipanggil Allah. Jadi terakhirnya entah kayak mana, ya kan, udah selalu saya juga mengumumkan, diangkat jadi Bilal. Alhamdulillah SK keluar juga dari Pemko, dari kelurahan, udah semua diurus, resmi jadi Bilal. Itulah sampai sekarang 21 tahun. Bilal hanya dimandikan, jenazah dimandikan, alhamdulillah sampai saat ini udah hampir mencapai 504. Tapi siapa satu lagi yang mau 505 nggak tahu. Besok nggak tahu. Nggak tahu lah siapa. Pasti ada, tapi nggak tahu lah siapa. Makanya udah saya hitung tuh. Ini 504. Satu lagi 555. Tapi nggak ada yang mau pula itu. Kalau ada saya bilang itu jenazah sekian, nggak ada yang berani siapa yang ke 505 kan gitu. Nah, tapi di samping itu memang Allah memberikan jalan kita ya. Memang nasib sebagai Bilal jenazah ini suka dukanya banyak. Kadang-kadang maaf kita bukan ceritakan jenazah. Ada jenazahnya yang sakit 5 tahun. Kadang-kadang punggungnya gimana. Terus ada yang jatuh, ada yang tabrakan. Apalagi kalau udah tabrakan semua katanya, aduh ya Allah nggak tahulah. Kadang-kadang nasib nggak termakan sama kita. Bukan, makanya ada jenazah yang lagi duduk habis sholat meninggal, dia sakit jantung, itu banyak. Nah, banyak lagi orang yang kecelakaan, orang dilindas mobil, orang yang sakit berapa tahun. Maka jadi orang tuh jangan sombong. Jangan badanku kuat, masih sehat, badanku kekar, aku nggak sakit. Kalau rumah sakit tuh nggak mati-mati. Malah orang yang sehat cepat mati kan gitu ya kan. Di samping itu bisa saya bawa ambulan pula. Bawa ambulan udah hampir 3 tahun bawa ambulan sampai sekarang. Tapi kalau bawa ambulan itu memang suka dukanya ngeri loh. Awak dimaki-maki di jalan. Dimaki-maki awak di jalan kadang-kadang awak terobos lampu merah. Kadang maaf cakap pulang malam nanti bulu kelomang kram merinding. Aduh, kadang-kadang ditengok di kacanya dia duduk samping awak. Nanti gerenda itu terbalik-balik kan gitu ya kan. Aduh, kadang-kadang digas mobil nggak bisa jalan. Rupanya dia gantung di belakang. Gantung pula dia di belakang. Nampak, iya. Pernah ngantar ke arah ke mana itu ya. Jauh itu tempatnya itu daerah Tanjung Pura itu ya. Pas malam Jumat. Ngantar jenazah. Gerimis pula. Begitu ditanya pakai payung perempuannya. Ditanya mana bang? Ini mau tempat sini. Di mana rumahnya kak? Belok kiri, belok kanan, belok kiri. Rupanya kuburan. Kuburan simpang 4. Udah sampai di kuburan mana lagi? Belok kiri, belok kanan. Rupanya kuburan juga. Ternyata nggak nyampe. Jam 4 pagi baru nyampe. Itulah kadang-kadang suka dukanya kalau buat jenazah ini. Nah itu pun gajinya nggak ada. Di Bilal jenazah pun gitu juga. Nggak ada gajinya. Gajinya berapa lah? Ya kelas hati kadang-kadang. Ya dari Pemko 200.000 sebulan. Dari masyarakat ya sekurang-kurangnya jangan namanya STM ya gitu, kita ikhlas. Rezeki itu pasti ada di mana aja. Yang penting saya hobi, udah saya jiwain tentang Bilal jenazah ini. Mungkin hidup saya mungkin sebagai memandikan jenazah. Makanya kalau ada orang nggak mau mandi, lapor sama-sama saya biar saya mandiin kan gitu ya kan. Jadi mana mau orang nggak pernah sholat, suruh biar saya sholatkan kan gitu. Nggak pernah dia azan di masjid, biar saya umumkan di masjid kan gitu. Nggak pernah dia bawa naik mobil, kita bawa pakai ambulan kan gitu ya kan. Ya jadi lengkap semua. Tapi alhamdulillah bukan kita bangga hati ya, bukan apa. Memang dah nasib seorang Bilal jenazah. Bilal jenazah mulai dari ngapain, mulai dari mandiin. Habis itu apalagi ya, nyolatkan sampai ke kubur, bahkan ada kena hujan lagi. Begitu mau berangkat jenazah dari rumah sampai ke kuburan kena hujan. Rupanya terbenam pula selop awak di kuburan. Awak pikir di lubang kuburan ditarik kaki awak di kuburan, rupanya udah berlumpur, udah tebal selopnya. Pikir mayat yang kuburannya jangan kau pergi dulu katanya, ditarik kaki awak, rupanya nyangkut di ranting sama rumput itu. Awalah, hujan deras, pulang awak kedinginan kan gitu ya kan. Tapi ya ikhlas.
ikhlas kita melaksanakan padu kepaya. Terus kita lagi yang bawa ambulannya, udah kita yang mandikan, kita yang ngumpulkan, kita lagi bawa ambulannya. Waduh, memang luar biasa. Tapi ya apapun ceritanya dilandasi ikhlas, semangat, memang dijiwai. Mudah-mudahan bisa jadi contoh. Jadi kalau ada keinginan tentang bila jenazah ini, tentang bawa ambulan, ya harus dilandasi dengan iman juga, ketakwaan kita kan gitu. Tapi jangan kita nanti minta dibayar kan gitu ya. Jangan kita nanti berapa bayarnya, berapa bayar jadi Bilal kan gitu. Jangan ya. Mudah-mudahan inilah sedikit tentang Bilal jenazah, tentang ambulan. Mungkin kedepannya bisa kita sambung lagi tentang cerita ambulan ini atau tentang jenazah. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahmat udah mengasih info ini sekitar Bilal.